Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat ya. Baiklah, terlebih dahulu Ibu akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Milenia Liza Putri, mahasiswa magang dari Universitas Islam Riau, yaitu dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di sini Ibu akan masuk, pada minggu ini Ibu akan masuk di kelas 2A, yaitu melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Ibu Mary Septiana, yang mana Ibu akan masuk pada pembelajaran keempat. Silakan dibuka buku LKS-nya di halaman 83. Nah, di sini ada 3 mata pelajaran ya, yaitu PKN, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan mengenai materi PKN-nya. Di sini ada teks. Ketika berkunjung ke kebun binatang, Mia melihat siswa dari sekolah lain. Mereka berasal dari berbagai daerah dan suku yang berbeda-beda. Mia pun berkenalan dengan siswa-siswa dari sekolah lain. Mia berkenalan dengan Asep yang berasal dari Bandung, Wayan yang berasal dari Bali, dan Baria yang berasal dari Madura. Mereka tampak senang dapat berkenalan di kebun binatang. Nah, dari teks ini dapat kita ketahui bahwasanya sikap Mia adalah anak yang sangat ramah, yang mana Mia mau berkenalan dengan orang baru tanpa melihat daerah ataupun suku bangsa ataupun sukunya. Nah, artinya Mia juga memiliki sikap toleransi yang sangat tinggi ya, yang mana Mia tidak membeda-bedakan orang berdasarkan daerah maupun sukunya, yaitu justru Mia menghargai perbedaan tersebut. Nah, kita sebagai makhluk sosial, Ibu harapkan anak-anak Ibu juga memiliki sikap yang ramah tamah, yang saling menghargai dan menghormati meskipun kita berbeda, baik itu daerah, suku maupun jenis kulitnya. Kita tidak boleh membeda-bedakan ataupun menggolong-golongkan orang berdasarkan suku maupun daerahnya. Justru kita harus saling menghargai, menghormati agar kita dapat hidup berdampingan dengan rukun, sehingga silaturahmi juga terjalin dengan baik. Nah, selanjutnya materi bahasa Indonesia, yaitu ada teks dialog antara Mia dan Nita. Mia, hai Nita, apakah kamu pernah berkunjung ke kebun binatang sebelum? Mohon maaf, Ibu ulangi. Mia kepada Nita, hai Nita, apakah kamu pernah berkunjung ke kebun binatang sebelumnya? Tanya Mia kepada Nita. Nita pun menjawab, hai Mia, aku pernah berkunjung bersama ayah dan ibu. Kemudian ibu gurunya berkata, baik murid-murid, sekarang kita bersiap-siap untuk pulang. Nah, Mia pun berkata kepada Nita, mari Nita, ibu guru sudah memanggil kita. Ayo kita berkemas-kemas. Nita pun menjawab, iya, ayo kita pulang. Nah, dalam teks ini ada beberapa kata sapaan. Apa itu kata sapaan? Adalah kata yang kita gunakan untuk menegur ataupun memanggil seseorang, baik itu dengan memanggil namanya ataupun menggunakan kata ganti lainnya. Karena apa gunanya kata sapaan, yaitu agar kita menegur orang dengan sopan. Jika kita menegur orang ataupun berbicara kepada orang lain tanpa sapaan yang jelas, maka hal tersebut tidak baik dan juga tidak sopan. Nah, di sini contoh kata sapaannya adalah seperti nama, yaitu di sini ada Mia kepada Nita memanggil nama, yaitu hai Nita, itu adalah kata sapaan. Juga dijawab Nita sebaliknya, hai Mia. Nah, itu juga merupakan kata sapaan. Apalagi di sini ayah dan ibu juga berupa kata sapaan. Kemudian murid-murid itu juga merupakan kata sapaan. Ibu guru juga merupakan kata sapaan. Nah,
Contoh lainnya seperti aku, kamu, saya, Anda, ataupun dia itu merupakan kata sapaan atau menggunakan nama orang, menggunakan nama ataupun panggilan seperti ayah, ibu, kakak, abang, dan masih banyak lagi kata sapaan yang lainnya. Nah, semoga Ibu harapkan kepada anak-anak Ibu sekalian, jika sedang berbicara dengan orang lain ataupun kepada orang yang lebih tua, harap menggunakan kata sapaan yang baik dan sopan. Selanjutnya yaitu untuk materi matematika, yaitu di sini mengenai bilangan pecahan. Bilangan pecahan yang dapat kita bentuk dalam yang ada di lingkungan kita, misalnya seperti misalkan si Ayah Ani memiliki 12 ekor ayam. Nah, 1 ekor ayam dapat kita jadikan bilangan pecahan, yaitu 1 ekornya berarti 1/12, karena Ayah Ani memiliki 12 ekor ayam. Artinya seekor ayam dari kumpulan ayam tersebut dinyatakan dalam bentuk pecahan dengan 1/12, karena satu ayam dari 12 ayam peliharaan Ayah Ani. Contoh lainnya, ibu membeli 5 apel, berarti satu dari kumpulan apel itu adalah 1/5, karena ibu memiliki 5 apel. Apalagi misalnya contoh lainnya seperti kakak memiliki 4 buku. Artinya jika 1 buku dinyatakan dalam bentuk pecahan, yaitu dapat kita buat dengan 1/4, karena ada 4 buku yang dimiliki oleh kakak. Nah, masih banyak lagi contoh-contoh lainnya yang dapat kalian buat, ataupun Ibu tambahkan 1 contoh lagi, seperti misalnya adik memiliki 10 mainan, adik memiliki 10 makanan yang sama. Artinya jika satu dari makanan tersebut kita nyatakan dalam bentuk pecahan, maka menjadi 1/10, karena makanan adik ada 10 buah. Nah, hanya itu yang dapat Ibu jelaskan. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.